1,6 kilogram. Ini pakai ayam kampung pejantan maksimal 2 kilogram ya. Ini santannya pakai dari 3 butir kelapa dijadiin, ini 1,5, ini 1 liter yang kental, setengah liter yang cair. Seterusnya ini untuk bumbu halus. Nah ini pakai rawit. Jadi kalau rawit ini jangan di skip ya, karena kalau di skip rawitnya wanginya itu apa ya, berkurang gitu. Jadi sebaiknya kalau rawit nggak usah di skip, tapi kalau mau kurangin silakan, karena ini nggak begitu pedas, jadi untuk pengharum istilahnya kan. Jadi ini harus pakai rawit. Ini tadi pakai kurang lebih 20 gram. Dan ini bawang merah minimal itu 12 siung, dan makin banyak makin enak. Ini beratnya tadi kalau ini pakai bawang merahnya kira-kira antara 125 gram sampai 150 gram, karena ini nggak usah pelit kalau masak-masak ginian dengan bawang merah. Dan seterusnya ini bawang putih, ini pakai kurang lebih 8 sampai 10 siung. 8 sampai 10 siung itu kurang lebih 45 gram tadi Uni timbang. Dan 1 batang serai nanti kita potong-potong, lalu kita haluskan dengan bumbu lain. Ini lengkuas, boleh yang satunya digeprek, satunya dihaluskan. Cuma ini nggak ada digeprek, jadi semua nih haluskan. Ini lengkuasnya 2 ruas. 2 ruas itu tadi Uni timbang itu 70 gram. Nah ini jahe itu 1 ruas cukup. Ini beratnya 35 gram. Kemiri boleh pakai boleh enggak, kebetulan ini ada kemiri, ini pakai kemiri 3 sampai 4 keping. Dan ini ketumbar, kalau pakai ketumbar bubuk pakai 1 sendok makan aja, karena ini pakai ketumbar yang masih utuh. Ini pakai kira-kira tadi ini 1,5 sendok makan. Dan ini lada, merica, ini pakai yang masih utuh. Kalau masak-masak begini nih suka yang utuh. Nah ini pakainya kurang lebih 1 sendok teh, atau bisa disesuaikan aja. Dan ini jinten wajib pakai 1 sendok teh. Dan ini pala, pakai setengah buah pala, atau kalau mau pakai pala bubuk ganti aja kurang lebih 1 sendok teh. Ini juga boleh 1 sendok teh merica bubuknya. Maaf ya menerangkannya lama, karena biar pada ngerti. Dan kalau pakai ayam boiler dikurangin aja takaran ini bawang putihnya, boleh sekitar 7 misalnya, karena kalau ayam kampung itu lebih amis. Jadi seterusnya ini iris 3 sampai 4 siung bawang merah, 3 atau 2 siung boleh bawang putih. Ini daun kunyitnya maklum udah buluk nggak punya, jadi ini pakai 2 lembar daun kunyit. Dan ini wajib pakai kelapa gongseng yang disangrai. Ini ada resepnya di YouTube juga, silakan lihat. Ini boleh pakai 2 sampai 3 sendok. Ini makin banyak makin enak, makin bagus wanginya juga. Dan kaldu, boleh kaldu ayam, kaldu jamur. Ini pakai kaldu jamur. Dan seterusnya, kalau punya ini cuma kadang orang Minang aja yang punya, makanya ini nggak tulis di resep buku. Pakai bumbu rendang. Nanti ini pakai 1 sendok makan atau 1 sendok teh gini aja. Nanti kira-kira. Dan ini nggak wajib pakai ya, kan nggak semua tempat itu ada. Bagi orang Minang aja itu yang ada. Dan ini garam, ini pakai garam laut itu. Dan ini cabai merah. Cabai merahnya minimal itu 3 sendok makan. Dan ini pakai tadi ini kurang lebih 4 atau 5 deh, sekitar 200 sampai 250 gram. Karena ini lebih suka ada rasa pedas-pedasnya, jadi ini bisa disesuaikan. Kalau untuk anak-anak kan biasanya kurangin aja. Kalau nggak punya cabai giling, ini banyak juga yang nanya kan, cabai giling nggak punya. Jadi caranya gimana? Cabai merah keriting
minimal itu antara 175 gram ke atas. Jadi mau pakai berapa Mami silakan, sekitar itu deh. Dan mau pedasnya seberapa tinggal tambahin aja. Nah ini bahan pelengkap lainnya, daun salam ini pakai 3 lembar, daun serainya boleh 1 sampai 2 batang, daun kunyit ini pakai ini 6, kapulaga 3 sampai 4 buah, peka juga 3 sampai 4 buah. Ini kayu manis ini pakai, dan ini kayu manisnya sekitar berapa ya, berapa senti nggak tahu deh, segini deh, ada di buku resep juga. Dan ini pakai cengkeh 6 sampai 7. Oke, segitu aja pemirsa. Nah, resep ini juga ada loh di buku ini. Tuh. Sudah ada, silakan yang mau gampang juga buat nakar-nakar bumbu langsung di sini aja. Nah, ini bisa beli ya, namanya juga promosi saya. Ya, kita lanjutkan ke cara selanjutnya. Ini kita haluskan dulu dengan blender. Pokoknya yang di sini semua kita haluskan. Yang lain tinggal cemplung dan tumis. Oh iya, minyak goreng seperlunya aja untuk menumis. Oke, kita mulai ke langkah selanjutnya. Kita mulai menghaluskan bumbu. Nah ini potong-potong dulu karena mau di blender. Jadi semua bawang merah, jahe, lengkuas, pokoknya yang keras-keras kita potong seperti ini. Setelah itu kita mulai bumbu. Jadi kalau pakai cabai utuh langsung ya dimasukin semua dengan cabenya, langsung kasih garam karena ini pakai cabai giling, jadi ini nggak pakai garam dulu di sini karena cabai giling kan udah ada garamnya. Jadi kalau yang pakai cabai utuh, cabai merah utuh, tambahkan garam kurang lebih satu sendok makan aja dulu dikasih, tambahkan minyak, jangan tambahkan air ya, karena ini nanti mau ditumis. Jadi jangan air. Kita tambahkan minyak secukupnya. Kita tambahkan minyak biar sebisanya aja ya, yang penting berputar. Coba dulu, bismillah. Kalau sudah, kita matikan, lalu kita sisihkan. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Kita mulai memasaknya. Kita hidupkan dulu api. Kita tuangkan minyak secukupnya aja. Tadi karena udah ada minyak di blender kan, jadi kita segitu aja dulu. Kalau aromanya udah keluar, Kebanyakan kalau kurang bisa ditambah. kalau udah kecium aroma bumbunya. Kita tumis. Ini wajib kalau ini masak rendang pakai wajannya seperti ini. Apalagi wajannya wajan besi itu bagus banget. Kalau di kampung pada pakainya wajan besi. Daun salam, Kita tumis ya. Pertama dulu. daun jeruk, Ini bawang putih dulu. Biar tunggu aromanya keluar dulu. Manis. Aduk. Nanti kalau aromanya udah keluar baru kita tambahkan bawang merahnya. Nah kalau udah kecium aroma bawang putihnya, kita tambahkan bawang merah, bawang merahnya. Ini daun kunyit, serai, daun salam, daun jeruk, kapulaga ini masuk, peka ini masuk langsung. Ini juga cengkeh, kayu manis, aduk. Kalau aromanya sudah mulai kecium, ini bawang sebelum itu kita tunggu aromanya dulu. 1 sendok teh aja dulu. Tambahkan juga ini kelapa biasa. Nah kalau udah wanginya kecium itu aromanya, kita tambahkan cabai giling 1.
2, minimal 3, tapi ini pakai lebih 4. Kalau 3 itu kalau buat anak-anak bisa makan ya. Tuh gitu aja. Saya tambahkan kalau punya, kalau enggak silakan skip. Ini pakai bumbu rendang 1 sendok teh aja dulu. Tambahkan juga ini kelapa gongseng 1. Ini makin banyak makin enak, apalagi kalau gongsengnya kita bikin sendiri. Kalau beli di pasar itu biasanya udah kelapa ya, bukan kelapa yang masih ini udah diperas, dijadinya gongseng kebanyakan campur, jadi minyaknya udah nggak ini lagi. Tadi yakin lalu kita masukin bumbu halus juga semuanya biar dulu bener ini. Bagus dia, makin endul, makin lama banget tuh. Nah kalau aromanya udah benar-benar tercium itu wanginya, kita tambahkan ayamnya. Nah, ini namanya prosesnya dikacui. Jadi kalau ada yang prosesnya seperti ini, baik asam pedas daging ini juga seperti ini kan, tumis dulu, itu namanya dikacui. Ini ya kelapa gongseng, tambahkan lagi, bagus dia, makin endul, makin lama banget tuh. Biarkan dulu sampai ini, sampai ayamnya berubah warna. Dan ini juga mempercepat proses pematangan ayamnya. Jadi kalau ayam Mami nggak pakai ayam kampung, sebaiknya nanti santannya dikurangin aja, nggak perlu banyak, atau nggak usah ayamnya dimasukin begini, cukup tumis seperti tadi, ayamnya belakangan. Ayamnya nanti udah mulai apa ya, seperti hampir proses mengalio gitu deh, karena kalau ayam buras itu kan cepet, jadi nanti ditambahkan tuh. Ini berapa menit ya kita gitukan, dikacui. Yang ditambahkan kaldu jamur sedikit aja sudah. Kaldu ayam apa aja deh, buat Mami suka, no problem yang makan ke Mami. Tuh dimasalahkan, lagi belum ada yang mati juga kan, karena ini karena penyedap. Kalau sudah seperti ini berapa menit ya kita gitukan, dikacui. Nah, kita tambahkan santan semua. Ini kalau nggak muat, jadi berapa cukupnya aja santannya. Kalau bisa sekalian, udah sekalian aja. Kalau masih seperti ini boleh pakai api besar ya. Nanti kalau udah mulai mengalio dia dan udah mulai kental gitu, ya api sedang aja. Ini namanya kalio. Jadi kita sesekali. Ini udah mendidih, tapi tetap aja kita aduk ya. Ini nggak pakai api besar kalau bikin rendang ini. Nah kalau meletupnya udah mulai tinggi, terlihat tinggi gitu kan, kita mulai kecilkan api biar letupannya nggak kemana-mana, nggak kena ke kita juga, biar hasilnya juga bagus. Dan mulai kecilkan sedikit api.
Nanti aduk sesekali aja, jangan lagi selagi masih aman. Kita biarkan lagi. Kalau udah seperti ini namanya kalio. Jadi kita sesekali nanti aduk. Gunakan api sedang aja, ini nggak pakai api besar. Kalau cenderung ini sedang, cenderung kecil, jadi prosesnya memang lama, tapi hasilnya akan lebih bagus. Kita matikan dulu. Ini udah mulai coklatan, tapi belum rindang ya. Aduk-aduk aja. Tuh. Nanti kita masak lagi. Kita tunggu ya, biar dingin dulu. Nanti kita proses lagi. Terus nih, kita tutup. Kita tutup begini. Kita tunggu dulu dia. Kalau mau lebih hitam lagi, tipsnya setelah ini Kita lanjutkan. kita matikan dulu api kompornya. Matikan. Kita biarkan ini sampai dingin atau hangat juga nggak apa-apa. Setelah itu nanti kita masak lagi. Kita tunggu ya, biar dingin dulu. Nanti kita proses lagi. Kalau mau hitam Nih, kita tutup. tapi kalau mau lagi hidupkan api Kita tutup begini. Kita tunggu dulu dia dingin. dari ini. Setelah Sementara itu kita selesai istirahat. kalio itu kan udah proses rendang. Sekarang kita lanjutkan, dan ini udah kurang lebih tadi setengah jam nih. Lihat jam ya, biar pada tahu ini udah setengah jam. Kita hidupkan lagi api. Sebenarnya ini udah hitam, aslinya lebih hitam dari video. Cuman ini kan terang, jadi Bikin ancur ngaruh ke cahaya. dan semisalnya Nah, kalau mau hitam lagi, kalau mau segini udah cukup. Tapi kalau mau hitam lagi, hidupkan api, pakai api kecil. Tetap api kecil. Itu juga tips dari Uni. Setelah selesai kalio itu kan udah proses rendang, jangan pernah gunakan api sedang, apalagi gede. Jadi harus apinya kecil yang penting setelah dan rajin diaduk. Aduknya gini loh, jadi enggak dengan aduknya dari atas ya, seperti ini. Jadi ini tetap bersih dan nggak bikin hancur juga daging ayamnya. Dan semisalnya mana tahu kan ragu, takut ayamnya hancur, Mami keluarkan aja dulu. Kalau memang udah empuk dagingnya kan, Mami keluarkan, Mami pisahkan, lalu Mami aduk-aduk aja ini dedak rendang ini sampai warnanya berubah. Nanti baru dimasukin lagi ayamnya juga boleh. Yang penting setelah pengalioan, setelah kalionya habis itu udah proses rendang, jangan pakai api sedang atau besar.